Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sumba Timur sejak kemarin menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Ya, ratusan rumah di Kelurahan Kambaniru terendam. Hal ini diakibatkan luapan sungai Kambaniru dan juga patahnya jembatan di bendungan Kambaniru itu. Banjir juga merendam Kelurahan Kawangu hingga menghanyutkan 2 unit rumah warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengimbau warga untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Lalu seberapa parah kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir yang terjadi di Flores ini dan apa yang kira-kira menjadi penyebabnya? Kita akan membahas kondisi terkini dari Flores bersama dengan Kepala Kakansar Kupang, ada Emi Freezer. Selamat sore Pak Emi. Selamat sore Bung Alfat, bagaimana kabarnya sore ini? Iya Pak Emi, kami mendengar ada korban jiwa akibat banjir bandang di sana. Kalau untuk kami luruskan dulu, untuk Flores Timur itu tidak masuk ke dalam wilayah kantor SAR Kupang, karena itu berada di wilayah kantor SAR Maumere, sehingga concern saya hanya untuk di wilayah Sumba, Sabu, Rote, kemudian Pulau Timur. Nah, sehingga kalau disampaikan tadi dari prolognya bahwa di wilayah Sumba memang ada beberapa titik wilayah yang terdampak akibat intensitas hujan yang cukup tinggi selama 2 hari ini, sehingga ada beberapa wilayah yang terendam. Yang kami pantau dan juga kami laksanakan perbantuan evakuasi di beberapa titik, diantaranya di 5 kelurahan, yaitu di Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, kemudian Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kambera, Kelurahan Mauliru, Kelurahan Prailiu, dan Kelurahan Mahau, semuanya ada di Kecamatan Kambera. Kami juga memantau dan juga membantu evakuasi karena ada 9 rumah yang terseret banjir di daerah sekitar Bendungan Lambanapu. Nah, dari proses tersebut kami juga mengevakuasi 1 orang warga yang mengalami sakit. Beliau terkena stroke, kemudian juga langsung kita evakuasi ke tempat yang aman untuk mendapatkan fasilitas penanganan lebih lanjut. Baik, Pak Emi, apakah ini kategori banjir yang sangat besar dalam kategori 1 tahun ini di Sumba Timur? Betul sekali. Kalau untuk 2 tahun terakhir ini sudah termasuk yang paling besar. Karena saya sudah hampir 2 tahun bertugas di NTT, ini merupakan yang terbesar. Karena kita tahu sendiri fenomena pancaroba ini, di mana juga siklon, semuanya berfokus di wilayah NTT, sehingga menyebabkan hampir seluruh wilayah NTT terdampak. Contoh seperti misalnya di Pulau Timur, itu hampir sepanjang Pulau Timur itu terdampak. Penyebabnya apa, Pak? Karena intensitas hujan yang luar biasa, kecepatan angin hingga 60 km. Ini bisa disebut juga hujan badai. Kemudian juga ombak hingga 6 meter untuk di wilayah perairan. Oleh karena itu, pemerintah sejak 3 hari yang lalu sudah memberikan maklumat pelarangan beraktivitas di laut, mengingat akibat gelombang tinggi dan juga rob yang menimpa beberapa pemukiman yang berada di pesisir, ini dampaknya luar biasa. Termasuk juga para petani-petani tradisional, petani garam yang terdampak akibat banjir rob yang naik sampai ke darat. Ya, Pak Emi, prediksi dari perakiraan BMKG sendiri sejauh ini seperti apa? Apakah diperkirakan tidak akan terjadi hujan lagi sehingga banjir ini bisa segera surut? Kalau merujuk dari rilis BMKG, diprediksi hingga tanggal 6. Hingga tanggal 6 ini belum ada perubahan. Dan kami juga masih saling bersinergi dengan stakeholder terkait dengan bencana hidrometeorologi ini, baik dari prediksi kebencanaan, prediksi cuaca hingga ke penanganan dari dampak cuaca itu sendiri.
Rilis dari BMKG hingga tanggal 6 yang kami terima untuk wilayah NTT sampai tanggal 6 atau hari Senin besok ini, hari Selasa ini masih dampak terjadi dengan hujan deras dan juga disertai angin dan petir. Baik, terima kasih Pak M. Freezer selaku Kakansar di Kupang. Kita harapkan banjir segera surut dan juga kondisi bisa segera pulih kembali. Terima kasih Pak M. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Alfat, Mbak Sarah.